wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Terima kasih ya sudah hadir di sesi konseling kali ini. Iya, Ya. Bagaimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Kurang baik sih, capek. Oh capek, capek. Yang lainnya? Stres. Oh stres, oke. Jadi banyak beban ya mungkin? Iya, nggak sendirian sih. Oh, kuliahnya sama ini? Saya di UD. Oh di UB, oh ini beda univ ya? Iya. Oke. Kalau kita kemarin udah kenalan ya di grup WhatsApp. Sekarang kita kenalan secara langsung sekali lagi boleh? Boleh. Oke, dari saya dulu ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Al-Afia Bagus Nurmanisa, biasa dipanggil Bu Afia atau Kak Afia, senyaman teman-teman aja. Gitu. Saya berasal dari Malang teman-teman. Mungkin bisa dimulai dari Mbak sebelah sini. Perkenalkan, saya Anung Dromi, biasa dipanggil Ana. Saya juga dari Malang. Oke. Saya dari jurusan teknik. Oh teknik, Iya. di mana Mbak? Di UM. Oh di UM, Iya. mantap, Bapak teknik. Lanjut. Perkenalkan, halo semuanya, perkenalkan nama saya Bianca. Bu Afia dan teman-teman bisa panggil saya Dira. Saya asalnya dari Jember. Jurusan saya dari sastra. Di UM juga. Iya. Oke, mantap Bapak sastra ya. Oke, lanjut. Kalau saya, nama saya Anis Sularifa, biasa dipanggil Anis. Saya asal dari Kalimantan. Saya jurusannya pendidikan biologi. Oh, di UM juga. Iya. Oke. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Amira Wahyu, teman-teman dan Bu Afia bisa panggil saya Amel. Saya akhirnya kelas 2-an, kemarin ini kuliah di UB, jurusannya administrasi. oh mantap. Keren. Keren ya jurusannya teman-teman ini. Oke, sebelumnya teman-teman pernah melakukan konseling? Saya belum pernah. Belum pernah. Saya individu udah Udah pernah. Oke, berarti sebagian belum, sebagian sudah ya? Iya. Oke, tapi individu ya tadi ya? Iya. Oke, kalau begitu saya cerita sedikit ya tentang konseling kelompok kita kali ini. Oke, jadi di konseling kelompok ini saya sebagai fasilitator, sebagai konselor bertugas untuk membantu teman-teman sebagai konseli untuk mengidentifikasi masalah teman-teman dan membantu teman-teman untuk mencapai perubahan yang teman-teman inginkan, seperti itu. Lalu konseling ini saya sebagai konselor menggunakan pendekatan REBT. REBT itu apa sih? Nah, REBT itu dimana di sini kita berusaha untuk mengubah pikiran irasional teman-teman menjadi rasional. Jadi mengubah yang positif menjadi mengubah yang negatif menjadi positif. Maaf ya. Efek puasa itu teman-teman. Maaf. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk waktunya nih teman-teman, saya menyarankan waktu konseling ini sekitar 20 sampai 25 menit. Apakah teman-teman bersedia? Bersedia. Oke. Habis ini ada yang beraktivitas setelah konseling ini? Saya nanti sih bukber dulu. Oh, bukber. Iya. Sore berarti ya? Iya. Oke. Saya ada mau jalan-jalan deh. Oh, Cari oke. baju baru. Jalan-jalan. Oh, belum cari baju. Belum. Oke. Baik. Berarti 20 menit cukup ya? Oke, karena teman-teman punya aktivitas lain. Oke, baik. Sekarang bisa kita mulai nih. Teman-teman bisa menceritakan satu persatu perasaan yang membuat teman-teman tidak nyaman. Mulai dari mana dulu nih? Dari Mbak Ana dulu. Jadi saya merasa kurang nyaman sama diri saya sendiri yang sekarang karena saya merasa kayak saya sekarang tuh jadi berpura-pura tidak menjadi diri saya yang aslinya gitu. Jadi saya merasa tak nyaman. Oke, baik. Nah, selanjutnya Kalau saya merasa lebih nyaman di luar daripada di rumah. Cuma di rumah sebenarnya nyaman, cuma ada beberapa saat atau beberapa waktu yang buat saya nggak nyaman di rumah. oke, baik Mbak Dina. Lalu Mbak Anis? Kalau saya Ibu RR ini
ngerasa kesepian gitu loh Bu, kayak teman. Lalu kalau Mbak Amel? Buat saya itu sekarang tuh lagi overthinking banget gitu sama ya aktivitas saya, terus sama kayak hal-hal yang bakal terjadi kalau negatif kalau gagal gimana ya. Oke, overthinking ya Mbak Iya. Amel ya. Oke, dari cerita teman-teman nih bisa kita sepakat bersama-sama masalah siapa dulu nih yang mau kita bahas kira-kira yang urgent? Masalahnya banget sih karena Masalah. pasti kayak saya juga pasti masalah overthinking Iya. Oke. Kita setujui ya masalah Mbak Amel yang dibahas untuk sesi kali ini. Iya. Oke, baik Mbak Amel bersedia untuk menceritakan? Oke. Silakan Mbak Amel sekarang bisa menceritakan perasaannya Mbak Amel. Saat sekarang itu khawatir, cemas, karena kan tugas itu lagi banyak-banyaknya, terus sudah banyak apa juga yang jadinya tuh kayak aduh, nanti aku bisa nggak ya ini kalau misalnya aku gagal gimana ya gitu. Oke, saya memahami sekali perasaan Mbak Amel ya, overthinking terhadap sesuatu yang belum terjadi ya Mbak Amel ya, betul seperti itu. Oke, saya tanya Mbak Amel, apakah ada peristiwa atau kejadian yang pernah Mbak Amel alami yang membuat Mbak Amel itu menjadi overthinking? Jadi gitu. Iya. Oke, baik, Mbak Amel. Itu saya SD itu saya tuh nggak punya teman. Saya tuh dari dulu dari kecil banget dulu itu nggak ada pendidikan. Kecil banget. Itu nggak ada pendidikan. Itu dulu. Terus emang dari sifat dari pabrik ada gitu emang. Oh, oke. Terus akhirnya dari situ saya punya teman pas di sekolah. Habis itu ya saya kayak aku nggak punya teman sih gitu. Terus saya tuh kayak coba membuka diri kayak di apa ya at least siapa gitu. Tapi teman-teman tuh kayak mereka pasti kayak apa sih gitu. Nah terus dari situ saya tuh kayak mikir apa ya kira-kira something yang kayak bisa aku tunjukin ke mereka yang aku tuh biar bisa masuk list pertemanan mereka. Nah saya tuh mikirnya jadi kayak banyak circle-circle itu yang kayak pada akhirnya anak-anak pintar, anak-anak hits, anak-anak apalah gitu. Nah kalau di sini saya kayak apa ya nggak suka yang cool gitu, anaknya saya anaknya nggak cool gitu kan. Tapi kalau dari kuliah tuh saya bisa ngajar gitu. Nah dari situ saya akhirnya kayak oh berarti kayaknya aku harus punya value sendiri yang aku harus pintar dalam satu bidang gitu. Nah dari situ saya nyoba kayak belajar gitu, terus akhirnya ada satu mata pelajaran yang saya tuh dapat nilai itu bagus gitu, kelas paling bagus. Dari itu teman-teman kayak ih kamu nggak bisa sih ya aku dong mana gitu. Berarti kan aku membuktikan kalau perasaan saya benar, oh iya aku harus punya pilihan gitu kalau aku mau punya teman gitu. Nah itu akhirnya kebawa sampai sekarang gitu. Baik. Jadi dari peristiwanya Mbak Amel yang dialami tadi, ketika Mbak Amel kalau ketika mau punya teman, Mbak Amel harus punya value gitu. Ya. Yang membuat terbawa sampai sekarang. Yang membuat Mbak Amel itu overthinking kalau semisal Mbak Amel tidak punya value, Mbak Amel nggak bakal punya teman seperti itu. Iya, awalnya sih karena nggak punya teman ya Bu ya. Terus ya tuh nggak tahu SMP SMA itu menyadari kalau ya value itu harus diri sendiri juga buat orang lain. Jadi saya tuh kayak ya aku harus perfect, kalau kayak gitu ya aku nggak punya value yang bisa apa ya branding saya dengan baik gitu. Oh, oke, baik. Nah, overthinkingnya Mbak Amel ini apakah
Oke, baik Mbak Amel, saya memahami sekali ya perasaan Mbak Amel. Jadi dari teman-teman nih, ketika sudah mendengarkan cerita Mbak Amel yang lumayan banyak ya ini tadi, apa nih ada nggak pertanyaan buat Mbak Amel? Dari Mbak Anis, coba. Saya nanya tadi kan ada harus perfect gitu ya. Itu bentuk kalau perfect yang Mbak akan lakuin ini bentuknya seperti apa? Kalau misalnya belajar ini ada kayak satu momen itu kalau pas mau ujian gitu seminggu tuh saya nangis tuh karena takut itu takut gimana kalau saya jadi terus saya turun itu gimana itu nangis nangis seminggu terus sambil belajar sambil nangis gitu Termasuk itu perjalanan. masuk alhamdulillah kata keluar masuk dunia. Tapi itu nggak malah mengganggu konsentrasinya Mbak Ana kan kayak kan kalau habis nangis itu pasti pusing berat banget kayak gitu itu apa nggak malah mengganggu? Iya sih sebenarnya itu bukan kayak mengganggu konsentrasi tapi ya karena harus seperti ya kalau nggak dipaksa ya saya nggak akan bisa gitu. Untuk saya tuh juga cenderung orang yang memandang masalah saya tuh sendiri saya tuh kayak mikir nggak mau nambah beban orang lain gitu jadi apa-apa dulu. Jadi Mbak Amel bilang kayak pokoknya harus punya satu value ya, kayak punya teman. Bahasa kasarnya seperti itu. Apakah ketika Mbak Amel sudah mendapatkan peringkat itu, apakah Mbak Amel mendapatkan banyak teman? Iya Banyak. Tapi apakah itu apa teman-teman yang Mbak Amel dapatkan dari itu, apakah teman-teman yang apa ya, yang emang sesuai apa yang Mbak Amel mau, atau teman-teman yang emang hanya dekat sama Mbak Amel karena Mbak Amel tertarik seperti itu? itu juga satu poin sebenarnya kayak jadinya saya merasa mereka tuh fake gitu nggak benar-benar terus kayak kenal sama saya jadi kayak susah sih kalau temennya kayak benar ada buat saya kayak suka-suka tuh kalau benar tapi ya kalau misalnya sekarang nih di masa muda ini ya alhamdulillahnya ada satu dua teman yang kayak oh kayaknya berarti dia ini emang kayak benar-benar ada buat saya gitu. Kalau saya kan tadi Mbak Ana bilang kalau ada teman di kuliah ini ada berguna itu apakah teman-temannya Mbak Ana sekarang itu kayak banyak mendukung terus kayak membantu aktivitas Mbak Ana gitu bukan malah kayak kayak jadi apa kayak saingan gitu loh kayak Untungnya sih teman saya tuh supportif terus juga saya itu ya kadang tuh cerita masalah saya gitu kan nah kadang saya tuh pas lagi overthinking tuh saya tuh duduk di kamar nangis nggak jelas gitu terus kalau gitu teman saya tuh kayak jangan nangis ayo kita keluar yuk jalan-jalan gitu jadi kayak ya itu cukup membantu saya sih buat kayak mengalihkan rasa cemas gitu dan terhibur lah. Oke, teman-teman, apakah ada yang tanya lagi? Sudah cukup, Mbak Amel. Saya juga mau bertanya, ketika Mbak Amel berpikir kalau kalau saya bervalue, saya akan memiliki banyak koneksi, banyak relasi. Ketika Mbak Amel terus berpikir seperti itu, apa dampak yang Mbak Amel rasakan? Positif negatif sebenarnya kayak Bisa diceritakan? ya akhirnya saya mendapatkan apa yang saya inginkan tapi negatifnya ya saya akhirnya apa ya bisa meraih itu tapi rasa kesenangannya tuh kayak jadinya tuh kurang karena udah capek juga Iya. Tadi positifnya. itu positifnya terus negatifnya yang akhirnya merasa kayak capek juga gitu jadi kayak pas bisa meraih ini ya seneng cuma kayak udah seneng aja gitu karena udah capek juga gitu udah stres juga. Pernah nggak Mbak Amel berpikir untuk mencoba keterbalikan dari pikiran itu, misal
menjadi diri Mbak Amel sendiri tanpa mengharapkan akan mendapatkan, maksudnya apa ya, teman-teman itu bakal nemenin aku semua, bakal mau sama aku semua. Karena nggak berpikir aku mau melakukan sesuatu apapun yang aku mau tanpa mengkhawatirkan orang lain. Pernah sih Bu, saya pikirkan, tapi nggak benar-benar terrealisasikan di kehidupan saya gitu. Jadi kayak masih di angan-angan aja gitu. Oh, masih diangan-angan saja. Oke, baik. Oke, baik Mbak Amel. Dari teman-teman nih, setelah mendengarkan Mbak Amel bercerita, nah mungkin teman-teman ada tanggapan buat Mbak Amel. Mbak Dina, silakan. Dari saya untuk Mbak Amel, kan tadi Mbak Amel bilang ketika Mbak Amel sudah mempunyai satu value dan dia mendapatkan teman, cuma teman-temannya bisa dibilang fake. Iya. Dia mendekati Mbak Amel karena ada tujuannya gitu. Dan jadi menurut saya kayak apa ya, Mbak Amel tidak perlu menyempurnakan diri, maksudnya kayak semuanya pasti punya kekurangan masing-masing. Jadi kayak Mbak Amel fokus aja ke satu tujuan yang emang Mbak Amel pengenin, bukan yang karena punya suatu alasan karena kayak gitu. Jadi kayak biar Mbak Amel juga mendapatkan teman yang emang benar-benar tulus sama Mbak Amel, yang emang benar-benar mau berteman sama Mbak Amel dan buruknya mau sama Mbak Amel. Kalau saya sangat mengerti apa yang dilakukan Mbak Amel ya, karena kita hidup di lingkungan yang luas, jadi kayak pasti pikiran-pikiran kayak gitu tuh ada. Cuma benar yang dikatakan Mbak Dika tadi, kayak Mbak Amel bisa lebih fokus ke meningkatkan value untuk diri Mbak Amel sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Karena menurut saya semakin dewasa kita cuma punya diri kita sendiri, jadi kayak kita nggak perlu untuk apa ya, memenuhi. Iya. Kalau dari saya ya apa ya, tetap semangat banget, jangan pernah menyerah, karena ya memang masa depan juga kita masih nggak tahu ya bagaimana nanti ke depannya. Kita fokuskan aja untuk saat ini. Jadi ya Mbak Amel lebih apa ya, berkembangnya untuk saat ini aja. Ya memang kita juga harus tetap memikirkan masa depan, cuma lebih fokus untuk sekarang. Terima kasih teman-teman ya, karena sudah memberikan buat tanggapan yang keren sekali ke Mbak Amel. Nah sekarang ketika Mbak Amel sudah mendengar tanggapan dari teman-teman, apa nih yang Mbak Amel rasakan? Baik Mbak Amel, bagus sekali pemikiran Mbak Amel yang setelah mendapat tanggapan dari teman-teman. Izin ya meringkas cerita Mbak Amel mulai awal sampai ini tadi. Jadi yang awalnya Mbak Amel bercerita kalau Mbak Amel itu jadi dari yang awal tadi Mbak Amel tuh merasa overthinking ya, tidak memiliki relasi koneksi atau teman ketika Mbak Amel tidak memiliki value itu tadi. Dan sekarang Mbak Amel memiliki pemikiran yang positif, yaitu value penting tapi diutamakan untuk diri sendiri dulu, karena
kata Mbak Ana tadi juga kalau semakin dewasa kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Baik. Mari. Apresiasi. Caranya ya, mengajarkan. Oke. Mungkin cara Mbak Amel supaya tidak overthinking lagi, supaya fokus untuk diri sendiri. Mungkin Mbak Amel bisa, mungkin saya menyarankan bisa, Mbak Amel suka membaca. ya apa ini? Mungkin kita belum tahu ya apa, nanti bisa kita bahas. Oh, apa? Di sesi selanjutnya. Kalau kita udah paham. Terus habis itu apresiasi, habis apresiasi gimana perasaan Amel saat Setelah ini, ya setelah konseling ya terus Makan. ya Oke. tutup. Banyak tutup ya tuh. Iya. Terus ya, iya Mbak Amel sudah bagus sekali, keren sekali pemikiran Mbak Amel bagusan ya untuk meningkatkan value untuk diri sendiri terutama. Keren sekali Mbak Amel sudah berani untuk bercerita kepada saya dan teman-teman. Nah sekarang apa perasaan Mbak Amel setelah menjalani konseling kelompok kali ini? Makasih Bu, karena kayak sharing sama teman-teman, ada masukan tanggapan dari teman-teman. Terus juga kayak merasa ada yang orang lain itu mau mendengarkan saya kan. Oke, baik Mbak Amel. Karena waktu kita sudah ada di batas akhir ya teman-teman. Mungkin sesi ini bisa kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Nanti kita bahas di grup WA ya. Untuk sesi selanjutnya kapan? Kita pastikan di grup WA nanti. Untuk sesi kali ini bisa saya cukupkan? Bisa. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali, sehat selalu. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.